Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha menyaksikan, yang maha tahu semua dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan kita, menggolongkan kita menjadi hamba Allah yang memiliki keberanian untuk jujur melihat diri sendiri. Hadirin, di dunia ini segalanya berubah. Segala sesuatu berubah dari waktu ke waktu. Yang tidak berubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah berubah menjadi lebih pelik. Tubuh juga berubah semakin tua. Keperluan, kesulitan. Andai kata kita tidak merubah diri kita, maka kita akan digilas oleh perubahan. Sebetulnya perubahan apapun tidak jadi masalah kalau kita punya kegigihan untuk merubah diri, sehingga kemampuan kita menghadapi masalah di atas masalah yang ada. Yang berat adalah masalah bertambah, kesulitan nambah, kemampuan kita tidak bertambah. Pasti akan berat sekali menghadapi hidup ini. Jadi masalah terbesar dalam hidup ini bukan pada masalah yang ada di dunia ini, tapi masalahnya adalah kemampuan kita menyikapi masalah. Seperti orang ulangan di kelas, yang paling menderita adalah yang tidak mampu menjawabnya. Tapi bintang kelas dengan soal yang sama, dia senyum. Jadi yang menderita di antara hidup ini adalah orang yang salah menyikapi atau tidak siap menyikapi masalah. Hadirin, apa kunci utamanya menghadapi hidup ini? Seperti yang di dalam surat Al-Asr yang dibacakan tadi. Demi waktu, demi masa, setiap insan pasti dalam keadaan rugi kecuali illal ladzina amanu. Setiap waktu berjuang agar iman kita semakin kuat, semakin berkualitas, insya Allah bahagia. Wa amilu sholihat, tiap waktu meningkat kemampuan kita beramal soleh, dia tidak akan rugi. Dan ada yang ketiga, setiap waktu meningkat kemampuan kita untuk menerima dan memberi saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin sekalian, ini kunci yang diberikan Allah kalau kita tidak ingin rugi. Tiap waktu harus cari ilmu supaya iman kita bertambah. Tiap waktu harus cari ilmu supaya amal kita bertambah. Karena ilmu adalah pupuk iman, ilmu adalah pemandu amal. Orang kurang ilmu akan kurang iman, orang kurang ilmu akan kurang amal. Orang yang tidak nambah ilmunya tidak nambah imannya, yang tidak nambah ilmunya tidak nambah amalnya. Padahal ini kunci agar tidak rugi. Ada satu lagi yang tadi dikemukakan adalah keterampilan kita untuk saling menasehati. Banyaknya di antara kita inginnya adalah memberi nasihat. Padahal memberi nasihat itu tidak akan efektif kalau tidak diawali dengan menasehati diri sendiri. Kegagalan orang tua memberi nasihat kepada anak karena anak tahu kelakuan orang tuanya. Sebagian dari bangun sampai tidur tahu semakin tidak sama antara perkataan dan perbuatan, sebagus apapun nasihat tidak ada kekuatan untuk menembus. Asal tahu saja hadirin, berdasarkan penelitian, kata-kata itu hanya punya pengaruh 7%. Nada itu berpengaruh 38%, dan perilaku bahasa tubuh 55%.
Artinya sehebat apapun kata-kata hanya 7%. Kalau nadanya tidak bagus, kalau perilakunya buruk, tidak ada apa-apa. Maka barang siapa yang ingin beruntung harus punya di dalam pikiran ini. Saya kalau tidak ingin rugi harus menjadi orang yang sangat mencintai nasihat. Saya rindu nasihat, saya rindu saran, saya rindu koreksi, saya rindu kritik, entah setajam, sekeras apapun, tapi inilah yang membuat saya berubah. Saya adalah orang bodoh yang butuh ilmu, saya gudangnya kesalahan yang ingin diperbaiki sehingga jadi lebih baik. Saya adalah gudangnya kelemahan yang ingin jadi kuat, dan saya perlu informasi apapun yang membuat saya jadi lebih baik. Tidak usah risau kalau kita memperbaiki diri. Saat kita memperbaiki diri, kita sudah berkontribusi memperbaiki yang lain. Jadi dakwah itu adalah memperbaiki diri. Karena orang yang gigih memperbaiki diri, perkataan, sikap, pikiran, hati, perilaku sama. Ini adalah yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak ada perbedaan antara lisan, perilaku, hati, dan pikiran. Kegagalan orang tua adalah gagal memperbaiki diri. Betapa banyak orang tua yang menuntut anaknya jujur, padahal kalau mau jujur, dia sendiri tidak jujur. Banyak menuntut anaknya baik akhlaknya, tapi dirinya sendiri tidak jadi contoh kebaikan akhlak. Banyak menuntut anak belajar agama, dirinya sendiri tidak bertambah ilmunya. Betapa prihatin suatu saat melihat seorang ibu, semoga Allah memperbaiki, mengantar anaknya ke TK. Anaknya didandani dengan jilbab yang bagus, rapi, syar'i. Tapi saat yang sama ibunya sendiri belum menggunakannya, bahkan terbatas pakaiannya. Padahal yang wajib menggunakan hijab adalah ibunya. Anak didandani, ibunya tidak. Masya Allah. Nah, sayangnya kita itu alergi kepada kritik. Kita kalau ada yang memberi masukan tersinggung, ada yang memberi saran sakit hati, ada yang mengkritik jadi lawan, jadi musuh. Ini adalah perilaku yang sangat-sangat merugikan. Padahal antara kritik dengan puji jauh lebih bernilai kritik daripada puji. Contoh sederhana, maaf, di hidung kita keluar kotor sedikit. Mana yang kita perlukan? Orang yang memberitahu hidung kita kotor atau yang memuji? Pujian itu menyesatkan kalau tidak hati-hati. Benar? Lebih baik, bang, itu hidungnya kotor, yang benar, daripada engkau adalah orang yang tampan rupawan, engkau adalah orang yang bercahaya, padahal jelas di sini ada kotoran. Dan kita gudangnya kotoran. Kita dihargai istri, tetangga, teman, bukan karena kita mulia, bukan karena kita hebat. Kita masih dihargai orang lain karena Allah yang Maha Tahu masih menutup-nutupi maksiat, dosa, aib, kekurangan, kesalahan kita. Benar? Benar? Anak-anak menghargai kita karena tidak tahu kebusukan kita. Kalau saudara dosen, mahasiswa masih menghargai karena Allah masih nutupi aib dosen ini. Kalau kita dibuka saja, tidak ada yang menghargai. Nah, Allah menutup dan kita butuh informasi agar bisa tobat, agar bisa memperbaiki diri. Maka harus jadi budaya hidup kita, pola hidup kita. Saya rindu nasihat, saya rindu saran, saya rindu kritik, saya rindu koreksi. Dan kalau ini menjadi keinginan kita, cepat sekali kita akan berubah. Dan perubahan diri kita lah yang akan membuat kita bisa merubah yang lain dengan lebih efektif.
Kegagalan seorang guru adalah sibuk menasehati, tapi lupa menasehati diri. Sibuk menuntut murid baik, tapi lupa menuntut dirinya. Padahal dengan gigihnya memperbaiki diri lillahi ta'ala, insya Allah akan menjadi lebih baik. Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang betul-betul menjadi tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan semuanya ibda binafsi, semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sangat senang dikritik, sangat senang dikoreksi. Tidak perlu banyak alasan menjawab. Apa perlunya alasan kita? Yang perlu adalah kita memperbaiki diri. Dan kalau kita memperbaiki diri, bukan supaya orang jadi baik ke kita, bukan supaya kita dipuji jadi orang baik. Kita memperbaiki diri, karena itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak akan celaka oleh orang lain, kita celaka oleh keburukan kita sendiri yang tidak kita akui, yang tidak segera kita tobati, yang tidak kita perbaiki. Tidak ada yang mencelakakan kita, menyengsarakan kita, bahkan membinasakan kita, kecuali keburukan kita sendiri. Berbahagialah bagi yang berani jujur dan gigih memperbaikinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita pasti mengharapkan yang mengkritik itu sopan, menjaga perasaan kita. Kita minta ke Allah 17 kali dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Kau murkai. Waladhdallin, bukan orang yang sesat. Allah Maha mendengar. Lalu Allah mengabulkan doa kita. Ada nasihat lewat guru, ada nasihat lewat teman, ada kritik lewat orang tua, ada lewat adik, ada lewat hewan, ada lewat beragam cara. Allah mengabulkan doa kita. Sayangnya ada yang tidak suka, benar-benar memalukan. Dia minta kepada Allah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tapi ketika Allah memperbaiki diri kita lewat istri, lewat anak, Pak, Bapak jarang ke masjid, Pak. Padahal laki-laki kalau tidak ke masjid itu nampak kemunafikannya, apalagi subuh jarang ke masjid, diam kamu nak. Padahal ini yang terkabulnya doa. Bapak sudah makin nambah umur, kok ngajinya nggak maju-maju, Pak? Bapak kan sibuk. Apa artinya jawaban? Padahal datangnya anak memberikan masukan, Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Harusnya baik, nak. Terima kasih Bapak camkan ini. Bantu Bapak supaya terus bisa bagus ngajinya. Bantu Bapak supaya bisa ke masjid. Ya Pak, sholat subuh jamaah itu sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Sholat isya jamaah separuh malam dianggap sholat. Tidak perlu berdalih, lebih baik akui, minta bantu. Kita sama-sama jauh lebih berpengaruh. Orang yang banyak dalih memperjelas kesalahan, kalau dalih itu tidak pada tempatnya. Hadirin, bagaimana kalau yang memberitahunya tidak enak, tidak sopan, kata-katanya menyakiti? Maka bertambah keuntungannya. Satu, kita jadi beruntung dapat tahu kekurangan kita. Yang kedua, kata-kata yang tidak enak itu
akan membantu menggugurkan dosa-dosa kita. Kita dapat hikmah ilmunya, dosa kita berguguran, dan yang ketiga, kita dapat pahala sabar kalau kita tidak bersikap buruk kepadanya. Jadi lebih banyak karunia justru lewat orang yang mengkritik kita dengan cara yang tidak enak. Nasihatnya manfaat, dosa kita berguguran, pahala melimpah ruah. Apa perlunya sakit hati? Harusnya berterima kasih kepada orang yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memperbaiki kita. Tergantung cita-cita. Allah lewat Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar zarah. Siapakah yang sombong? Batarul haq wa qamtun nas. Orang yang sombong, takabur adalah yang mendustakan kebenaran. Orang yang tidak mau diberikan nasihat, saran, kritik, koreksi yang benar, itulah orang-orang yang sombong, yang tidak punya harapan selamat kalau tidak memperbaiki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahi sisa umur kami ini ya Allah. Berikan kesanggupan kami jujur melihat diri kami sendiri ya Allah. Jangan biarkan kami tertipu dan terpedaya oleh topeng yang kami pakai ya Allah. Jangan biarkan kami terpedaya oleh pujian dan penghargaan makhluk-makhluk-Mu. Bimbing agar kami bisa tobat dengan sebenar-benar tobat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya memperbaiki diri ya Allah. Berikan kepada kami lezatnya mencari ilmu yang manfaat. Karuniakan kepada kami berkahnya hidup dengan penuh rasa syukur. Indahkan diri kami dengan kesabaran ketika ujian Kau timpakan. Dan tuntun ya Allah agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Kau berkahi. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang tidak pernah berpaling dari-Mu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami. Jangan biarkan nafsu memperbudak dan menjerumuskan kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami berkubang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan pribadi kami makhluk yang zalim. Indahkan akhlak kami ya Allah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami ada. Dan jauhkan kemungkaran dimanapun kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا